Nah, selesai. Nah, dia akan menjalankan perintah ini. Nah, dia langsung jalan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan terus-menerus menjalankan perintah seperti ini yang kita lihat di layar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Tanggal 9 yang lalu saya memposting sesuatu di website saya tentang bagaimana sih cara menginstal dan memegang DigiSpark ATtiny 85 di ID Arduino. Di tulisan ini ada beberapa poin yang saya bahas gitu tentang apa itu Human Interface Device, kemudian bed USB. Kemudian di sini juga saya bahas tentang bagaimana sih cara menginstal di DigiSpark di Arduino IDE, kemudian cara menginstal drivernya di komputer kita, sampai bagaimana cara menguploadnya, karena board ini agak unik kalau kita bandingkan dengan board Arduino biasanya. Jadi seperti yang saya pernah share di short di channel YouTube saya, kenalin ini namanya ATtiny 85. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat video itu, di video itu saya menunjukkan juga sedikit bagaimana sih cara mengupload script program ke DigiSpark ATtiny 85 ini. Dan di video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang hal-hal tersebut. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal DigiSpark di IDE Arduino kita. Caranya gampang seperti cara-cara kalau kita ingin menginstal library atau board lainnya di IDE Arduino kita. Pertama kita masuk ke file, kemudian preference. Nah, di sini di bagian additional boards manager URLs kita tambahkan yang ini, link ini digistam.com package digistam-index.json-nya. Ini saya sudah sertakan juga di websitenya. Monggo teman-teman lihat, saya sertakan link tulisan ini di deskripsi video di bawah. Kita copy di sini, kemudian kita klik OK. Nah, untuk menginstalnya kita masuk ke bagian tools. Nah, di sini board. Nah, kebetulan saya sudah install ya. Teman-teman tinggal ikutin cara ini untuk menginstalnya. Kemudian kita pilih board manager. Kemudian kita cari di sini. Kemudian kita cari di sini namanya DigiSpark atau Digistam kalau nggak salah. Nah, ini Digistam. Kita ketik Digistam juga atau DigiSpark sama dia muncul juga di sini. Kita install yang ini supaya board DigiSpark ATtiny 85 kita ini bisa kita pakai di IDE Arduino. Nah, setelah teman-teman berhasil menginstal, nanti akan muncul di sini daftar-daftarnya. Ini daftar Digistam FVR board. Kita bisa lihat di sini ada beberapa board yang dibuat oleh Digistam. Nah, untuk menggunakan board DigiSpark ATtiny 85 ini kita gunakan part yang ini. Kita gunakan bagian yang ini, DigiSpark default 16,5 MHz. Nah, kalau teman-teman ingin lihat contoh-contoh scriptnya juga, library yang tadi kita install menyediakan gitu. Ada beberapa contoh-contoh library di sini, ada beberapa contoh script code di sini yang bisa teman gunakan. Oke, nah selanjutnya yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan adalah menginstal driver DigiSpark di komputer kita. Karena kalau misalkan kita nggak install, nantinya boardnya tetap nggak terdeteksi oleh komputer. Nah, langkahnya pertama kita masuk nih ke repository yang sudah disediakan oleh Digistam. Nah, ini teman-teman bisa download yang ini digistam drivers.zip. Nah, teman-teman download di situ, kemudian nanti ekstrak. Kebetulan saya sudah download sebelumnya. Nah, ini file-file hasil ekstrak dari file yang kita download dari Digistam sebelumnya. Nah, untuk menginstal di sini ada dua pilihan gitu, ada dpinstall dpins.exe, ada dpins64.exe.
sesuaikan dengan sistem yang teman-teman gunakan masing-masing. Nah, karena saya menggunakan Windows dengan arsitektur 64 bit, maka saya akan gunakan yang ini. Kalau teman-teman pakai yang 32, teman-teman bisa pakai yang atas. Nah, ketika muncul menu penginstalan seperti ini atau wizard untuk menginstal seperti ini, kita klik next. Nah, ini kalau sudah sampai sini berarti penginstalan selesai, kita klik finish. Nah, sampai sini tandanya program atau board yang kita ingin gunakan sudah terinstall gitu. Dalam hal ini board DigiSpark ini 85 ini. Nah, selanjutnya kita akan coba mengupload sebuah script sederhana ke board yang akan kita gunakan ini. Nah, kita akan coba saja script yang sudah saya cantumkan di tulisan yang saya share sebelumnya. Di sini ini ada script yang isinya tuh blinking LED, karena di ATtiny85 ini sudah ada LED bawaan di pin 1. Nah, jadi kalau kita upload kode ini, dia akan mengedip-ngedipkan LED tersebut. Nah, sekaligus di sini saya akan kasih contoh bagaimana cara mengupload kode ke board ini. Kita copy saja yang ini, masukkan ke ID sini, kemudian kita save. Misalkan kita namakan bling, karena file bling sudah ada ya, bling aja kita simpan. Kita save, kita pastikan kita sudah memilih board yang benar. Oke. Nah, ya sudah benar, kita pastikan saja. Kemudian, nah di sini uniknya dibandingkan dengan board Arduino. Nah, di sini kita jangan pasangkan dulu board ini, tapi kita klik upload terlebih dahulu. Oke, kita klik upload sampai compiling sketch selesai. Oke, supaya kelihatan, saya tarik ke atas. Oke. Nah, di sini ada perintah gitu, plug your device now, will time out in 60 seconds. Nah, kita di sini punya waktu 60 detik untuk memasukkan board ini atau menghubungkan board ini ke komputer kita. Nah, kita langsung hubungkan saja. Oke. Nah, ini sketchnya akan diupload. Nah, di sini sudah berhasil diupload. Kita perhatikan LED-nya akan berkedip. Semua kelihatan ya. Nah, ini berarti proses penguploadan sudah selesai. Nah, kita lihat juga di terminalnya, di sini dia ditampilkan nih pemberitahuan ketika melakukan penguploadannya. Nah, di sini berarti tandanya script yang ingin kita upload sudah berhasil. Nah, gitu teman-teman cara untuk mengupload kode ke board DigiSpark ATtiny85. Nah, cuma kalau contohnya cuma blink LED gitu kayaknya kurang menarik gitu. Karena salah satu kelebihan dari board ini, dia bisa menjadi sebuah HID device, atau kita kepanjangnya jadi Human Interface Device. Nah, Human Interface Device itu apa gitu? Human Interface Device itu adalah perangkat yang menjadi perantara antara manusia dan komputer. Contohnya yang paling umum adalah mouse yang kita gunakan dan keyboard yang kita pakai untuk mengetik. Itu adalah contoh dari Human Interface Device. Dan melalui mouse dan keyboard ini kan kita bisa berkomunikasi dengan komputer, kita bisa memberikan perintah, kita bisa menyuruh komputer melakukan hal-hal tertentu yang kita inginkan. Nah, si kelebihan dari board DigiSpark ATtiny85 ini, dia bisa berperan untuk menjadi HID itu. Nah, dengan demikian kita bisa menjadikan si board ATtiny85 ini seolah-olah sebagai sebuah keyboard atau mouse. Nah, kalau teman-teman mau baca, saya sudah jelaskan secara singkat di artikel ini, teman-teman bisa baca lagi apa sih sebenarnya HID itu. Nah, di sini di bagian bawah saya juga sudah menambahkan sebuah contoh artikel tentang kode HID ini. Nah, di sini kita akan menggunakan library DigiSpark Keyboard. Nah, di sini
Itu library bawaan dari DigiSpark-nya. Di sini kita bisa menggunakan perintah-perintah untuk eksekusi perintah keyboard. Nah, contoh program di sini adalah seperti ini sebenarnya. Jadi si DigiSpark 8085 ini akan berperan sebagai keyboard yang akan melakukan action. Kita lihat di line 5 dia ada key R mode GUI left. Nah, ini mode GUI left itu sebenarnya kalau di Windows itu kayak tombol startnya, mungkin kalau di Mac itu kayak tombol command gitu ya, mungkin seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita baca di sini perbedaannya dengan command keyboard dari Arduino itu dia dari kiri ke kanan. Cuma kalau di sini yang dieksekusi duluan adalah yang sebelah kanan di sini. Jadi di sini yang dieksekusi itu adalah perintah mode GUI left dulu, kemudian baru key R. Nah, kemudian di sini ada tanda garis ini tandanya kita mengeksekusi lebih dari satu tombol di keyboard. Nah, ini mode GUI left key R itu maksudnya adalah perintah Windows R untuk menjalankan run seperti ini. Kemudian di sini dia akan ada send keystroke 0, maksudnya send keystroke 0 itu adalah keadaan ketika kita melepas semua kunci di keyboard. Jadi kita maksudnya kalau diibaratkan ini dia manusia, dia tidak menekan tombol apapun, kemudian melakukan delay sekitar 1000 milisecond atau 1 second atau 1 detik. Kemudian dia akan mengetikkan notepad. Ini saya udah sini notepad. Kemudian dia akan mengklik enter, key enter, dia akan membuka notepad ini. Kemudian dia delay lagi dan kemudian dia melepas semua keystroke-nya. Nah, saya simpan sengaja di void setup karena saya hanya ingin satu kali mengeksekusi perintah ini. Kemudian di sini di fungsi loop-nya itu ada perintah untuk mengetik secara terus-menerus tulisan ini. This is just Ahmed gitu, kayak gitu 99. Nah, ini. Jadi program seperti di 99, kemudian seperti ini, dia akan bekerja secara terus-menerus seperti ini. Nah, kita langsung coba aja seperti apa programnya supaya lebih jelas ya. Nah, sebelum kita mulai memprogram, kita harus mencopot terlebih dahulu boardnya. Ini pentingnya gitu. Sebelum kita mengupload kode, kita harus melepas terlebih dahulu board DigiSpark tadi 85-nya. Kita langsung aja nih ke bagian pengkodean. Kita salin aja dulu yang contoh yang udah saya kasih di website ya. Masuk lagi ke IDE-nya. Oke. Nah, kita save dulu. Habis di save, kita klik upload. Langkahnya sama persis kayak tadi. Kita klik upload, kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul perintah yang seperti tadi, kita pasangkan. Nah, selesai. Nah, dia akan menjalankan perintah ini. Nah, dia langsung jalan. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan terus-menerus menjalankan perintah seperti ini yang kita lihat di layar ya. Nah, gimana caranya supaya dia berhenti untuk mengeksekusi perintah yang sudah kita kasihkan sebelumnya? Nah, ya tinggal kita cabut aja. Kita cabut, dia akan berhenti. Dia tidak akan terus-menerus mengeksekusi perintah tadi karena boardnya sudah kita cabut ya. Kalau misalkan kita pasangkan lagi seperti apa, ya dia akan mengeksekusi script yang barusan. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, kita tunggu. Nah, dia akan mengeksekusi perintah yang barusan kita kasih. Oke, nah seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk video kali ini. Nah, kita cabut dulu, ada hal penting yang ingin saya kasih tahu sebelumnya. Oke, kita tutup contohnya ini, kita tutup. Nah, di sini ada beberapa perintah penting harus kita tahu ya. Untungnya Digistam ini udah menyediakan sebuah repository yang
yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Nah, ini repositorinya. Di sini ada contoh untuk key yang bisa kita gunakan. Key A itu untuk huruf A di keyboard, key B untuk B, sampai ABC sampai Z. Kemudian ada numerik juga, jadi ini bisa perintah alfanumerik. Kemudian di sini ada control left, maksudnya kontrol di sebelah kiri keyboard. Kemudian ada shift segala macam gitu. Kayak pokoknya formasi keyboard yang biasalah kayak gitu. Kemudian di sini juga ada perintah spasi, enter, F1 sampai F12 gitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Silakan teman-teman kalau mau explore kira-kira contohnya seperti yang ini yang sudah saya kasih di website. Di sini juga ada tombol-tombol yang bisa teman-teman coba gitu. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kita bisa bahas lebih lanjut lagi tentang board ini di video dan di tulisan selanjutnya. Oke, terima kasih sudah nyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.